warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi pada hari ini saya mendadak diajak Mbah Kendil untuk pergi ke makam atau kuburan, teman-teman. Jadi Mbah Kendil berniat untuk mudoroso. Apa yang akan Mbah Kendil lakukan dalam mudoroso tersebut, apa yang akan dibicarakan, saya juga tidak tahu. Mari kita simak sama-sama, teman-teman. Ya pemirsa, kita akan masuk makam. Assalamualaikum. Kita akan mendengarkan mudorosonya Mbah Kendil, teman-teman. Ya teman-teman, ini area makamnya. Kita akan mencari tempat yang nyaman, teman-teman, untuk berbicara, untuk bincang-bincang bersama dengan Mbah Kendil. Saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, yang sedang menonton video ini, silahkan di subscribe, teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Jadi selain sebagai hiburan, kami juga berupaya untuk menyajikan video-video yang bermanfaat. Jadi semoga video yang kami buat, yang kami unggahkan bisa bermanfaat, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa mengambil pesan moral, baik yang secara gamblang dibicarakan atau yang tersirat. Jadi baik yang secara tersurat maupun tersirat, kalian nanti bisa merasakan. Jadi ini kompleks pemakaman, teman-teman. Saya tidak menyebutkan di mana tempatnya karena privasi. Kita menjaga privasi, teman-teman. Ini kan milik desa, guys, desa setempat. Jadi kita harus sopan datang ke tempat-tempat yang seperti ini, teman-teman. Tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang unik. Kita harus jaga kesopanan. Jadi makam, teman-teman, ini peristirahatan setiap insan di dunia yang terawat. Jadi banyak diantara kita, baik pahlawan-pahlawan yang telah gugur, yang meninggalnya tidak terawat. Jadi meninggal di tempat-tempat yang bukan makam istilahnya. Ya seperti ini, teman-teman. Jadi di dalam makam ini ada laki-laki dan perempuan, ada orang tua, ada orang dewasa, ada anak-anak. Jadi istilahnya setiap orang itu pantas. Jadi baik anak-anak, dewasa, remaja maupun sudah lanjut usia, yang namanya meninggal itu tetap pantas, teman-teman. Jadi kita jangan sombong, jangan kita ini masih muda dan berpikiran waktu kita masih panjang. Belum tentu, teman-teman. Banyak orang-orang yang masih kecil, bahkan bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa, yang meninggalkan dunia ini. Mari teman-teman kita dengarkan mudorosonya Mbah Kendil pada hari ini. Ya Mbah Kendil, jadi kita tadi kan dadakan ke sini. Saya tidak tahu apa maksud Mbah Kendil mengajak saya dengan dadakan. Jadi pada hari ini saya tidak memiliki pertanyaan, Mbah, karena memang tidak dikonsep sebelumnya. Katanya Mbah Kendil mau mudoroso seperti itu. Jadi saya sama teman-teman ini ingin mendengarkan, Mbah, apa yang menjadi yang akan Mbah Kendil sampaikan pada hari ini. Monggo, Mbah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang saya muliakan, dan teman-teman yang saya hormati, dumateng para bapak, para adik-adik, kakung swawana putri ingkang kula hormati, dumateng para sesepuh, para pepunden, para bini sepuh ingkang kula mulyakaken. Kula siang menika utawi sonten menika anuju prana kepengin ngudharasa utawi ngulir budi. Nggih. Teman-teman, kalau kita mengingat hari-hari ini di wilayah saya sangat banyak orang yang dipanggil Allah, banyak orang yang telah meninggal, sehingga sepertinya sebagai mata pelajaran saya, sebagai peringatan saya, dan sebagai pitutuh saya bahwa kemarin berjumpa ini tadi sudah meninggal. Nggih. Lusa baru bertemu, dengar-dengar hari ini juga sudah meninggal. Tidak pandang usia atau tidak pandang kekayaan, martabat, jabatan, dan bentuk apapun, kalau sudah waktunya tiba, maka orang tidak berdaya, orang-orang akan dicabut nyawanya kembali kepada Sang Pencipta. Karena kita memang benar-benar ciptaannya, tentu kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Pemirsa, kadang kita membayangkan bahwa pagi, siang, sore, malam, dan pagi lagi kita sibuk mengurusi keluarga, kita sibuk mengurusi pekerjaan, kita sibuk mengurusi segala hal yang berkepentingan untuk kegiatan kita. Di samping itu, kita juga disibukkan oleh berita-berita baik dari pansos atau dari televisi yang nampaknya pada saat-saat ini bahwa hawanya atau auranya atau keadaannya di negara kita kurang nyaman. Karena kita tidak tahu atas kebenaran masing-masing bahwa para pejabat yang dipercaya rakyat dianggap itu salah bertindak. Ada desas-desus isu bahwa seperti halnya Presiden kita Bapak Joko Widodo juga bermasalah tentang ijazah yang palsu. Tapi kita sebagai orang awam, kita tidak boleh gegabah memastikan atau langsung menuduh atau langsung melecehkan atau langsung menghina, karena kita tidak tahu persis, kita tidak tahu hal itu benar atau salah. Yang jelas itu nanti ada proses-proses tuntutan di pengadilan yang menyatakan absah dan tidaknya tentang ijazah Pak Jokowi. Tentu dengan adanya hal tersebut, masyarakat Indonesia sumuk, masyarakat Indonesia sedih, masyarakat Indonesia kecewa,
masyarakat Indonesia penuh dengan banyak pertanyaan, tapi saya himbaukan bahwa masyarakat harus tenang, bekerja pada posisinya semula. Masyarakat mendoakan semoga permasalahan Indonesia bisa selesai. Karena kalau kita melihat dari berita-berita yang ada bahwa benar dan salah, kita tidak tahu. Banyak konten-konten yang isinya bahwa para pejabat menyalahgunakan kekuasaannya. Nggih, banyak sekali, Mbah. Banyak sekali. Sehingga seperti halnya masyarakat atau kalau dasih mendapat racun atau keracunan dengan berita-berita tersebut. Padahal berita tersebut itu benar atau salah kita pun juga tidak mengerti. Seperti kemarin kita juga ada konten dari Maluku Utara, yaitu di Halmahera, ada pertambangan emas yang isu-isunya sengaja disembunyikan, Mbah. Ya, sengaja disembunyikan oleh orang-orang yang terkait. Ya, bahasanya pertambangan itu dipergunakan hal-hal yang tidak semestinya. Dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak digunakan untuk kepentingan negara atau rakyat. Dan anehnya Provinsi Maluku Utara itu tercatat sebagai provinsi termiskin, Mbah. Ya, Provinsi Maluku Utara itu dikonkurs memang provinsi yang sangat miskin, artinya kesejahteraan rakyat kurang nyaman atau tidak keadilan atau tidak pemerataan ketentraman atau pemerataan kesemakmuran. Sehingga pada saat kita sakit, jelas yang merasakan adalah rasa rasaning rogo, rasa rasaning rasa, termasuk rasa rasaning rasa sejati. 3 rasa itu merasakan, pemirsa. Kemudian pertanyaannya bahwa rasa apakah hanya bergerak, apakah hanya hidup, apakah hanya bekerja pada saat di dunia? Bagaimana di alam akhir nanti setelah kematian? Apakah rasa itu masih berjalan? Kita tidak bisa menjawab, tapi kita bisa membayangkan dan bisa memprediksi dan bisa merasakan. Rasa yang ada di dunia 3 serangkaian tadi, maka dari prediksi saya masih bisa dirasakan pada saat kita nanti mati. Karena di dalam perjalanan orang yang meninggal, bahwa itu nanti akan mendapatkan sebuah pengadilan. Pengadilan yang sangat adil adalah mengadili tentang benar dan salah, tentang jujur dan tidak jujur, tentang dosa dan pahala. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa rasa itu hanya patram di dunia saja, saya kurang setuju. Karena pada saat di dalam kubur, di dalam agenda Al-Quran saja disebutkan bahwa ada siksa kubur. Kalau namanya siksa kubur kan mesti bisa dirasakan. Namanya siksa kok. Anak disiksa itu ngerasane loro. Kata-kata tembung siksa biar dia merasakan sakit gitu loh. Berarti kesimpulannya rasa tetap dibawa di alam kubur gitu loh. Apabila dilihat dari dalih tersebut. Sehingga untuk menyongsong hari besok agar kita nanti tidak merasakan siksa rasaning rasa, siksa rasa rasaning rasa sejati, agar kita nanti terhindar daripada itu atau minimal itu kita tidak sakit-sakit amat, maka kita sebelumnya untuk memikirkan, untuk memogram atau untuk mengengkrengi, atau bisa dikatakan sebelumnya kita tata dengan rapi agar di suatu saat nanti kita andai kata menghitung satu persatu tidak akan dumpuh, tidak akan tumbang suh. Kita berharap agar apa yang kita renungkan pada siang ini berguna, bahwa kalau kita merenungkan unek-unek di dalam kubur atau di area kuburan, barangkali nanti bisa menambah kekesing hati, cilik ing pambudi, sombonge dadi ancur
kesombongan akan hilang atau berkurang, agar nanti kita menjadi manusia-manusia yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Pembicaraan di alam kubur seperti ini, pemirsa, dengan pembicaraan di rumah itu tidak sama, pemirsa. Bahwa area kubur ini kita tidak bisa melihat secara gamblang pawujudan bangsa halus. Tapi saya yakin bahwa di sini ada kuburan. Andai kata kita bisa masuk ke jagatnya dia, banyak orang-orang yang menerima kesakitan di dalam kubur ini, atau orang-orang yang masih meneruskan perjalanan, atau orang-orang yang menanti panggilan di hari kiamat nanti. Karena kita tidak boleh terlalu mendalami atau membicarakan tentang kematian, karena kita belum pernah mati. Kita hanya bisa mengirakan, memprediksi kira-kira bagaimana. Tapi kalau kita menyombongkan diri bahwa besok kalau sudah mati sudah selesai, itu nanti akan menyesal. Nggih. Ya lek ngono tenan, lek ora ngono tenan ora getun. Gitu loh. Misalkan ke Jakarta nggak masalah, di sana nanti banyak orang ngasih uang, banyak orang yang ngasih makanan. Ternyata ke Jakarta tidak ada orang ngasih uang, kita tidak punya uang, apakah kita nanti ke Jakarta tidak kelaparan? Kelaparan, Pak. Makanya kita harus siap-siap sebelum hujan. Gitu loh. Biasa. Sehingga kita bayangkan bahwa kita suatu saat nanti akan berpisah kepada teman-teman yang kita sayangi, anak yang kita sayangi, istri yang kita sayangi, harta benda yang kita sayangi. Semua akan kita tinggalkan. Sehingga kita hanya memikirkan sendiri bagaimana tentang dosa-dosa kita, amal apa yang kita kumpulkan, amal apa yang kita tabung. Di antara kebaikan kita dengan keburukan kita, di antara kita, dosa kita atau pahala kita, lebih banyak yang mana? Nggih. Yang bisa melihat adalah diri kita masing-masing. Kita tidak bisa membaca hati orang, atau yang dipastikan bahwa yang tahu baik dan buruknya orang, surga dan neraka, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa dan tahu mengatur hal itu. Pemirsa, hal tentang kita merenungkan di dalam kuburan ini semoga bisa menjadi acuan bahwa kita semakin tua nanti akan menjadi manusia-manusia sejati, manusia-manusia yang dipuja dan dipuji oleh Allah, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah, dan kita nanti apabila dipanggil sama Allah, maka panggilan kita dengan tenang dan panggilan kita dengan nikmat, tidak merasakan siksaan atau kesakitan apapun. Makanya kita selalu bersindi kepada Allah, makanya kita selalu mengambil perbandingan atau kita mendekati kepada orang-orang yang meninggal di alam kubur. Kita sering bulan-bulan ke alam kuburan sebagai tolak ukur kita, agar kita jangan sampai jadi orang sombong, karena kita nanti akan mengalami hal yang sama, yang akan mati seperti rekan-rekan dan teman-teman, termasuk para pemuda kini sesepuh yang telah meninggal dunia di alam kuburan ini. Tentang pembicaraan saya ini, saya yakin pasti didengar oleh penghuni kubur di sini. Sehingga kita harus berniat yang baik, berniat opo eneke, sehingga kita nanti tidak mendapat pelak, kita nanti tidak mendapat kutukan, kita nanti tidak mendapat sengatan, atau kita nanti tidak mendapat cobaan. Sehingga kalau kita nanti niatnya baik, insya Allah selalu dilindungi oleh karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, cukup sekian, bisa dilanjutkan lagi kapan-kapan kita merenung ke dalam suatu kuburan atau ke makam atau pesarian, agar kita sebagai hamba Allah selalu ingat bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Maka kita perlu persiapan, karena di dunia ini sangat berat sekali, karena pasti ada cobaan yang benar-benar kita sulit menghindar. Apalagi cobaan ekonomi itu sangat bahaya sekali, sangat susah sekali, karena kita dengan
kekurangan ekonomi, maka mental kita akan tersungkur menjadi orang-orang yang amurkan. Nggih. Dengan demikian pemirsa, semoga ada gunanya konten ini. Apabila ada kesalahan saya yang saya sengaja dan tidak saya sengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas konten ini selalu bisa hidup. Maka kita membutuhkan dari bantuan Anda yang berusaha subscribe, Nggih. agar kita tetap kuat, kita tetap bisa wawancara, kita tetap bisa sabdo tomo kepada teman-teman semuanya. Nggih. Kita tetap bisa berhubungan, kita tetap bisa mengisi acara, mengisi konten, mengisi hiburan yang akan membuat kita untung di antara kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu ingkang pinanggih.